di halaman yang sama di baris ketiga, ya, halaman 33. Baik. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa qala inna minal bayani sihra. Wa qala inna minal bayani sihra. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang maknanya adalah sesungguhnya di antara bayan atau penjelasan itu ada sihirnya. Ya, sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sihirnya. Ya, maksudnya dari penjelasan, ya, dari omongan orang, dari penyampaiannya, jamaah sekalian, itu bisa membuat orang yang mendengar itu terpengaruh, gampang terpengaruh. Jazakallahu khairan. Gampang apa? Takjub ya dengan ucapannya. Ya, bisa jadi isinya, ya kalau isinya kebaikan, kebenaran, ya maka masya Allah. Tapi kalau isinya kebatilan, tapi penyampaian dengan cara yang menarik luar biasa, lalu membuat orang itu tertarik dengan ucapannya, maka di sini penjelasan itu pada hakikatnya seakan-akan ya sihir gitu ya, istilahnya tertarik dengan ucapannya, maka di sini penjelasan. Di sini ada sebuah footnote ya jamaah sekalian, nomor 2 bawah ya, nomor 2 ya, kita coba baca ya. Wa wajhuhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu ala ma rawahu al-Bukhari ya wa ghairuhu hina wafida. Ya, jadi asal muasal hadis ini jamaah sekalian itu adalah sebuah riwayat ya, dari Imam Al-Bukhari dan yang lainnya ya. Hina wafida alaihi, ya ketika datang kepada beliau utusan, datang kepada beliau utusan. Ya. Dalam hal ini seorang yang bernama ya, seorang sahabat yang bernama Zibriqan ya, Az-Zibriqan bin Badr At-Tamimi wa Amr ibnul Ahtam At-Tamimi fi wujuhi qaumihima wa sadatihim. Ya. Ya, jadi mereka sepertinya pemuka-pemuka kabilah gitu sama sekalian, pemuka tokoh-tokoh kaumnya dia. Wa aslama sanata 9 minal hijrah ya, keduanya masuk Islam tahun 9 Hijriah. Ya, berarti sudah ini ya, dekat ya dengan masa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena beliau wafat tahun 11 ya. Ini tahun 9 ya, berarti sekitar setahun sebelum Haji Wada ya, 9 Hijriah. Ya. Nah, kemudian faqala Az-Zibriqan ya Rasulullah ana sayyidu Tamim wal muta' fihim wal mujab amana'ahum ya. Ya. Minadh zulmi ya. Wa akhudhu lahum bihuquqihim. Ya, Zibriqan ini radhiyallahu an menyampaikan, ya Rasul, saya itu tokoh Bani Tamim. Ya, saya tokoh Bani Tamim. Saya pemuka mereka. Saya itu orang yang ditaati. Ya, di antara kaum saya. Wal mujab, ya saya itu orang yang dipenuhi. Ya, tidak dijelaskan di sini ya. Mujab itu biasanya mujabud dakwah, ya, dikabulkan doanya. Di sini bisa juga berarti wallahu alam bisawab ya, dipenuhi ya, apa namanya, seruannya, penyampaian dipenuhi oleh kaumnya. Ya, apakah saya menghalangi mereka dari kezaliman? Lalu aku mengambil untuk mereka itu hak-hak mereka. Wa hadza ya'lamu dzalik ya'ni bidzalika Amran faqala Amr. Lalu rupa-rupanya yang satu lagi yang namanya Amr bin Ahtam itu menyela, ya, menyampaikan dia sesuatu hal lain Bapak sekalian. Wa innahu la syadidul aridah mani' li janibih muta' fi adani.
Ya, ya, rupa-rupanya menyampaikan sesuatu yang ini ya, sisi yang tidak baik ya dari seorang siapa namanya Az-Zibriqan. Ya. Maka berkata Az-Zibriqan, "Wallahi ya Rasulullah, laqad alima minni ghairu ma qala." Sungguh ya Rasul, dia itu mengetahui dariku tidak seperti yang dia katakan. Tidak ada yang menghalanginya mengucapkan hal tersebut kecuali hasad, ya, karena dengki ya, maksudnya kepadaku. Maka Amr itu bilang begini, wa ana ahsuduka, loh masa saya hasad kepadamu? Fa wallahi ya Rasulullah, maka Amr kembali ya menyebutkan sifat kekurangan ya pada diri Zibriqan. Fa wallahi ya Rasulullah, dia itu orangnya laimul khal, ya dzamrul muru'ah, dayyiqul atin, ahmaqul walid, mudayyi' fil ashirah. Ya, ya, keterangan-keterangan yang merupakan ya sifat-sifat yang dianggap kurang ya pada diri Zibriqan oleh Amr. Ya, wallahi ya Rasulullah, laqad sadaqta fil ula wa ma kadzabta fil ukhra. Walakinni rajulun idza raditu qultu ahsanu ma alimtu. Ya Rasul, saya itu orang yang kalau saya ridho, saya mengatakan yang terbaik yang saya ketahui. Wa idza ghadibtu, kalau saya marah, qultu aqbah ma wajadtu, saya mengatakan yang paling buruk dari apa yang saya dapati. Ya, maksudnya keterangan saya semuanya tentang diri Zibriqan yang benar semua ya Rasul, meskipun ini adalah sesuatu yang celah atau aibnya. Ya, ya intinya berselisih ya dua orang tadi sama sekalian. Maka pada akhirnya Nabi SAW itu tidak membenarkan salah satunya. Beliau menyampaikan begini, inna minal bayani la sihro, inna minal bayani la sihro. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada yang seperti apa? Sihir, mengandung sihir. Inna minal bayani la sihro, ya. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada yang mengandung apa? Sihir. Ya, maksudnya dari penyampaian ya. Apa yang kau ucapkan tadi itu orang yang mendengar bisa saja terpengaruh membenarkan apa yang kau katakan. Ya, dari penjelasan itu bisa mengandung apa? Sihir. Bawahnya wa fi riwayatin inna minal bayani la sihro, ya. Di sini menggunakan lam takkid, ya, maksudnya pada kata sihir itu ada lam sebelumnya, ada huruf lam, ada yang tanpa lam ya, seperti di lafaz kita yang atas. Nah, ada yang mengatakan qila hadza dhammunil bayan li anna sihra tamwih, fa ka'annahu qila inna minal bayan ma yumawwihul batil hatta yatashabbah bil haqq. Ya, jadi ini merupakan celaan ya sama sekalian. Ada yang mengatakan ini merupakan celaan terhadap bayan atau penjelasan. Sebab sihir itu kan tidak baik ya, sihir itu kan buruk sama sekalian. Seakan-akan beliau bersabda demikian. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada yang bisa merubah kebatilan itu seakan-akan mirip dengan kebenaran. Ya kan, sihir itu kan tipuan mata sama sekalian. Ada di antara penjelasan itu yang bisa merubah ya kebatilan jadi kebenaran. Maka sifat sabda beliau sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sihir, maka di sini lebih ke arah dzam atau celaan. Ya, maksudnya itu hati-hati, hati-hati jangan sampai terpengaruh dengan apa? Ucapan seseorang, penyampaiannya belum tentu yang disampaikan itu apa? Benar. Belum tentu yang disampaikan orang yang pandai berbicara itu benar. Jangan terkecoh ya dengan ucapan, penyampaian ya, baik lawan bicara kita maupun orang yang menyampaikan ya, siapapun ya. Dari penyampai jangan terpengaruh dengan ucapannya saja, hati-hati karena bisa jadi kebatilan dan apa yang disampaikan tapi terkesan apa? Kebenaran. Kebatilan isinya tapi terkesan kebenaran karena dia pandai apa? Menyampaikannya dengan kata-kata kalimat yang bisa apa? Mempengaruhi orang yang mendengar. Bisa difahami sekalian? Ya, lanjutannya bagian atas.
Wa hadis ketiga ya, wa inna ma qalahu fi dhammi dzalika la madhan lahu. Jadi beliau menyampaikan hal itu sebagai bentuk apa? Celaan. La madhan, bukan apa? Pujian. Ya, kama dhanna dzalika man dhannahu. Kama dhanna dzalika man dhannahu. Wa man ta'ammala siyaqa alfadhil hadithi qata'a bidzalik. Ya, sebagaimana yang disangka oleh orang yang menyangka. Ya, jadi ada yang menyangka hadis itu pujian, sesungguhnya di antara penjelasan itu mengandung sihir. Kata Imam Ibn Rajab, ini bukan pujian, ini celaan. Celaan maksudnya hati-hati ya, hati-hati dari penjelasan orang yang kelihatannya menarik padahal isinya keburukan atau kebatilan. Ya seperti perkataan dari Amr tadi ya, sahabat sekalian. Amr, kemudian perkataan dari Zibrikon. Ini kan Nabi SAW tidak membela mana yang lebih tepat ya. Beliau hanya mengatakan inna minal bayani la sihro. Gitu ya sahabat sekalian. Ya umpama datang dua orang kepada kita, kita nggak tahu orang tersebut itu. Lalu yang masing-masing mengungkapkan demikian. Yang satu lagi mencela demikian. Nah, kita kan tidak tahu. Kita hanya sebatas apa? Pengucapan masing-masing dari dua orang tadi. Ya, sehingga apa? Penjelasan itu bisa mempengaruhi sekalian. Ya kadang-kadang sebaliknya, sebalik kebenaran, tapi penyampaiannya apa? Mungkin sangat terbatas, sederhana sama sekalian, barangkali tidak menarik. Gitu. Karena itu Nabi Musa kan berdoa ya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya, beliau mohon ya supaya dilancarkan lisannya. Ya, bisa jadi kebenaran tapi mungkin orang ini gara-gara apa? Barangkali ada hal yang ya kurang ya berkesan bagi mereka atau padahal isinya kebenaran. Maka jangan dinilai semata-mata dengan penyampaian. Ya termasuk zaman sekarang seperti ya pengajian, penyampaian ya apapun yang sifatnya keislaman tidak semata-mata dilihat dari penyampaian. Ya bisa jadi penyampaiannya itu memukau sama sekalian, menarik, padahal sebetulnya isinya itu mungkin ada apa? Syubhatnya. Mungkin ada sesuatu yang merancukan, mungkin ada sesuatu kebatilan, tapi dikemas dengan sesuatu yang menarik. Kan bisa jadi sama sekalian. Maka hati-hati ya dari penjelasan ya itu bisa jadi mengandung apa sesuatu yang mempengaruhi sifatnya. Nah, ya artinya jangan dinilai dari penyampaian saja. Ya lihatlah nomor satu apa kandungannya, isinya sama sekalian. Ya, jadi waman ta'amala siyaqa alfadhil hadis, siapa orang yang memperhatikan lafaz-lafaz hadis qata'a bidzalik ya, qata'a itu memutus ya, maksudnya dia akan memastikan ya hal tersebut bahwasannya hadis ini sifatnya apa? Celaan ya, bukan pujian. Nah, insyaallah demikian ya Mas sekalian. Masih ada bawahnya ya, di footnote bagian bawah belum kita baca tadi ya. Bagian bawah setelah ini ya, jadi baris ketiga dari bawah. Qala sahibul amthal wa inna ma syubbiha bisihri. Ya. Bisa juga syabbaha ya. Wa inna ma syabbaha bisihri. Ya, jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan ya dengan sihir? Ya. Lihiddati amalihi, karena ketajaman perbuatan itu. Perbuatannya apa? Penyampaian ya. Fi sami'ihi, pada orang yang mendengar. Sami itu orang yang mendengarnya. Sami'ihi wa sur'ati qabulil qalbilah, dan hati itu cepat menerima. Hati cepat apa? Menerima. Ya, wa huwa mathalun yudrabu fi istihsanil mantiqi. Ya, jadi ini permisalan yang dimisalkan dengannya untuk apa? Istihsanil mantiq ya, memperindah atau keindahan ya sebuah mantik ya, sebuah pembicaraan, penyampaian. Wa iradil hujjatil balighah ya, penyampaian hujjah yang dalam. Ya, wa awwalu man nataqa bihi, yang pertama kali mengucapkan hal tersebut, menyampaikannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tentang kalimat tadi ya, inna minal bayani sihro atau inna minal bayani la sihro ya, wallahu a'lam. Demikian.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada di kalangan sahabat itu yang dalam penyampaian, ya, dalam khutbah, dalam ini luar biasa. Di antaranya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang ketika nyampaikan itu banyak yang bisa ini terpengaruh, ya, termasuk taubatnya atau kembali ke jalan kebenaran sebagian daripada Khawarij, ya, di masa beliau. Termasuk juga sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Jadi bacaannya indah, suaranya indah, termasuk juga ketika nyampaikan berkhutbah itu juga luar biasa, ya, pastinya isinya kebenaran, ya, dan penyampaian juga luar biasa. Tapi di sini yang perlu kita hati-hati, jangan sampai terpengaruh, ya, isinya kebatilan sementara penyampaiannya luar biasa. Nah, itu kan bisa mengecoh, ya, banyak orang Bapak sekalian. Nah, baik, lanjutnya halaman 34. Sambil kita sesuaikan di filenya Bapak sekalian. Insyaallah halaman 18. Ini ya. Ini ya, wa fi Tirmidzi. Ya. Wa fi At-Tirmidzi, dan di dalam At-Tirmidzi, ya, maksudnya dalam riwayat Imam Tirmidzi dan lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr secara marfu, ya, maksudnya secara marfu itu ya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innallaha la yubghidu al-baligha minar rijali. Sesungguhnya Allah itu membenci al-baligh. Ya, ini beda dengan baligh, ya. Kalau al-baligh anak yang sudah balik, ya, atau orang yang sudah balik. Kalau ini baligh, ya, ada lamnya, ya, lamnya pendek terus alif, baligh, ya. Baligh di sini maksudnya jemaah sekalian yaitu orang yang fasih dalam berbicara, ya, orang yang baligh, ya, fasih dalam berbicara, minar rijal, dari kalangan laki-laki, alladzi yatakhallalu bilisanihi, yang mana, ya, menyela-nyelai di dalam lisannya, kama tatakhallalal baqaratu bilisaniha, sebagaimana sapi, ya, itu tatakhallala, ya, 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 dengan lisannya. Ya, maksudnya di sini wallahu a'lam bishawab, sapi itu dalam ngunyah rumput, ya, makanannya dia, ya, atau sayur atau rumput, ya, itu seperti itu ngunyahnya mulutnya sapi sekalian. Maka orang yang fasih berbicara dalam menyampaikan itu bisa jadi seperti itu jemaah sekalian, seperti keadaan sapi ketika mengunyah makan, atau gerakan mulutnya seperti itu, ya. Nah, disebutkan di sini dalam footnote, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, yang merupakan hadis yang hasan. Siapa yang dimaksud? Huwallazi yatashaddaqu fil kalam wa yafkham bihi lisanahu wa yaluffahu kama taluful baqarah al-kala bilisaniha laffan. Ya, jadi orang yang memperbagus, ya, perkataannya, ya, mengembangkannya, melebarkannya lisannya, kemudian ini, ya, seperti seakan-akan sapi yang mengunyah rumput, ya. Subbiha idaratu lisanihi, ya, jadi diserupakan, ya, orang tersebut memutar, ya, sama sekalian lisannya di dalam bibirnya ketika berbicara, tafasuhan, ya, untuk memfasih-fasihkan, sebagaimana sapi itu melakukannya dengan mulutnya, dengan lisannya. Nah, ini jemaah sekalian mahmul, ya, ini dibawa, ya, makna ini alama idza fa'ala dzalika takallufan wa qasdan, ya, kalau seseorang memaksudkan, ya, dia memberatkan dirinya, memfasih-fasihkan ucapannya dengan maksud, dengan memberatkan diri, maka ini yang tidak baik. Adapun wa amma man yakhtub, ya, adapun orang yang berkhutbah, wa yafsah, dan dia fasih memang tanpa memberat-beratkan, maka tidak termasuk dalam hal ini. Ya, berarti bisa kita ambil kesimpulan, ya, sekalian, kalau memang
beliaunya yang menyampaikan itu memang fasih, memang ini dan isinya baik, kebenaran, ya alhamdulillah luar biasa. Yang dicela di sini kalau orang itu memfasih-masihkan, meinikan ya, memberatkan dirinya ya supaya dianggap fasih, maka ini yang tidak baik. Ya, sehingga disebutkan tadi Allah murka, benci ya kepada orang yang baligh dari kalangan laki-laki yang yatakhallalu bilisanih kama tatakhallal al-baqarah bilisaniha. Ya, demikian ya insyaallah jemaah sekalian. Lanjutannya ya mungkin sebelum kelanjutan ya, apalagi penyampaian agama itu, penyampaian agama ya dalam mengajarkan, dalam khutbah ya, dalam penyampaian itu memang tujuannya itu tidak boleh menyimpang dari keikhlasan itu. Jadi kan harus ikhlas itu. Jadi jangan sampai tujuannya itu untuk apa? Untuk mendapatkan pujian manusia, ya jangan ya. Nanti eman-eman ya penyampaiannya jadi riya ya. Jadi jangan karena riya, jangan karena sum'ah, atau jangan karena menyampaikannya dengan dia memberatkan diri seperti itu supaya orang berkumpul kepadanya, jangan ya, apa adanya ya. Jadi apa adanya disampaikan, yang penting kebenaran ya, tentu dengan cara yang baik ya, metode yang baik, cuma ini bagus ya. Tetapi kalau memberat-beratkan dirinya, memfasih-fasihkan, tujuannya orang ya, menyangkanya orang yang fasih, maka ini yang tidak baik. Nah, insyaallah demikian Mas sekalian. Lanjutannya ya. Wa fil ma'na ahaditsu katsira marfu'ah wa mauqufah ya. Jadi tentang makna ini ada hadis-hadis yang banyak ya, baik secara marfu ya, marfu itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maupun mauquf. Mauquf itu terhenti ya, terhenti maksudnya terhenti pada sahabat atau pada tabi'in, ini mauquf ya. Jadi terhenti pada sahabat, tidak sampai kepada Nabi sallallahu mauquf. Ya. Ya bukan berarti mauquf itu ditolak, tidak ya, tetapi mauquf itu terhenti pada sahabat ya, bukan sabda Nabi tapi athar sahabat. Ya, jadi ada hadis yang marfu maupun mauquf ya atas Umar ya radhiyallahu an, Sa'ad ibnu Mas'ud, Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Fayajibu an yu'taqada annahu laisa kullamin kathura, laisa kullaman kathura bastatan lil qawli wa kalamuhu fil ilmi kana a'lam mimman laisa kadzalik. Ya intinya jemaah sekalian, hendaknya diketahui ya bahwasanya tidak setiap yang banyak penjabarannya, ucapannya, penyampaiannya di dalam ilmu itu mesti lebih tahu dari yang lain. Ya, ada orang alim mungkin dia tidak banyak ya penyampaiannya, penjabarannya. Ada satu lagi sama sekalian, seseorang yang banyak penjabarannya, penyampaiannya, belum tentu yang penyampaiannya lebih banyak ini lebih alim daripada orang yang satunya. Ya, jadi tidak setiap yang banyak penjabaran ucapannya, penjelasannya tentang ilmu itu tidak mesti otomatis lebih faham dari orang yang tidak seperti dia. Nah, sekarang dikritisi oleh Imam Ibnu Rajab, wa qad ubtulina bi jahalatin minan nas ya, kita telah diuji ya dengan orang-orang yang jahil ya, jahalah ya jamak dari jahil, dari kalangan manusia, ya'taqiduna fi ba'dhi man tawassa'a fil qawli minal mutaakhirin annahu a'lamu mimman taqaddam ya, ada yang menyangka, mengira ya, meyakini ya bahwasanya orang yang berluas-luasan dalam ucapan dari kalangan golongan mutaakhirin, mereka yang datang belakangan, itu mesti lebih tahu dari generasi yang awal. Nah, ini tidak demikian. Faminhum man yadhunnu fi syakhsin annahu a'lam min kulli man taqaddama minas sahabah. Ada yang menyangka di antara mereka ya bahwasanya seseorang itu lebih alim dari semua yang terdahulu dari kalangan sahabat. Nah, ini kan tidak mungkin ya sekali. Ya, kenapa kok disangka seperti itu? Karena orang itu banyak penyampaian, banyak penjelasannya. Wa man ba'dahum likathrati bayanihi wa maqalih ya, dan setelah mereka karena banyaknya penjelasan dan maqalnya, ucapannya.
Wa minhum man yaqul, ada yang mengatakan huwa a'lamu minal fuqaha'il masyhurin al-matbu'in, ya orang itu fulan ya lebih alim dari para ahli fikih yang masyhur yang diikuti. Ya. Wa hadza yalzam minhu ma qablahu. Saya ulangi, wa hadza yalzamu minhu ma qablahu. Ya, dan ini melazimi apa yang sebelumnya, li'anna haula'il fuqaha'il masyhurin al-matbu'in aktsaru qawlan mimman kana qablahum. Ya. Dan ini melazimi apa yang sebelumnya, sebab para ahli fikih yang masyhur itu lebih banyak ucapannya dari generasi sebelumnya. Fa idza kana man ba'dahum a'lamu minhum, kalau generasi yang setelah para ahli fikih yang masyhur itu lebih alim dari mereka, karena luasnya ucapannya, litisa'i qauli kana a'lam mimman kana aqallu minhum qaulan bi tariqil aula, ya maka tentu ya dia lebih tahu dari orang yang lebih sedikit dari mereka ucapannya dengan tariqil aula, ya dengan jalan yang lebih awal, ya seperti Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Laits, Imam Ibnu Mubarak wa tabaqatuhum wa mimman qablahum minat tabi'ina was sahabah aidon, ya, dan yang satu tabaqah dengan mereka, satu generasi, dan yang sebelum mereka ya dari kalangan para tabi'in dan sahabat juga. Ya, artinya apa jemaah sekalian? Artinya tidak mesti ya orang yang ucapannya lebih banyak, penyampaiannya dalam agama lebih banyak itu mesti lebih faham. Ya kita ambil contoh misalnya ada Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Ada generasi setelah mereka misalnya penjelasannya lebih banyak, panjang lebar, dan apakah mungkin mereka lebih faham daripada imam madhab yang 4? Ya kan tidak mungkin. Seperti itu juga imam madhab yang 4, ulama-ulama fikih yang masyhur itu perkataannya dengan sahabat kira-kira lebih banyak mana tentang ilmu. Ya bisa jadi lebih banyak yang imam madhab, tapi apakah mereka lebih faham daripada sahabat? Ya tentu sahabat lebih a'lam, teman sekalian. Maka di sini tidak melazimi orang yang banyak bicaranya tentang agama, ya barangkali banyak karya tulisan sebagainya itu serta merta menunjukkan lebih alim, belum tentu teman sekalian ya. Ya seperti juga di kalangan sahabat ya. Mungkin dulu Imam Ibnu Rajab pernah nyampaikan ya bahwasanya siapa jemaah sekalian, halaman 32 coba dilihat, halaman 32 baris ketiga. Halaman ke-32 baris ketiga, perhatikan wandur ila akabir sahabah, ya perhatikan sahabat-sahabat besar dan ulama-ulamanya sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Mu'ad, Ibnu Jabal, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, bagaimana mereka? Ucapan mereka lebih sedikit daripada ucapannya Ibnu Abbas. Maksudnya apa jemaah sekalian? Ya ucapan mereka tentang agama ini barangkali tidak sebanyak ucapan Ibnu Abbas. Padahal sahabat yang telah disebutkan tadi a'lam, lebih tahu, lebih faham. Ya kalau kita buka tafsir misalnya, tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir yang lain kan banyak sekali ya penjelasan dari Ibnu Abbas yang luar biasa ya, banyak bantu kita tafsiran dan sebagainya. Tapi tidak serta-merta menunjukkan ya bahwasanya Ibnu Abbas itu radhiyallahu an ya melebihi dari sahabat yang kibar ya, tidak seperti itu. Paham jemaah sekalian ya? Jadi tidak selalu orang yang penjelasannya banyak itu mesti lebih alim dari orang yang tidak banyak penjelasannya. Mafhum jemaah sekalian? Bisa difahami ya? Ya, demikian. Ini menurut penjelasan Imam Ibnu Rajab ya. Ya, kalau kita hubungkan ya dengan hadis tadi ya, sesungguhnya dari penjelasan itu ada sihirnya, maka artinya jangan mudah terkecoh ya dengan banyaknya penyampaian, banyaknya mungkin orang tersebut menulis buku dan sebagainya. Belum tentu orang itu lebih alim daripada orang yang lain yang mana lebih dalam ilmunya tetapi tidak lebih banyak ucapan maupun tulisannya. Nah, bisa difahami sekalian ya. Ya, ini jangan dilihat dari itu saja dia. Ya, insyaallah demikian lanjutannya.
Ya, ini tidak berarti lalu orang yang berilmu, orang yang faham kebenaran lalu tidak menyampaikan, bukan. Jangan salah paham ya. Jadi ucapan Ibnu Abbas, ya, penjelasan beliau luar biasa semua tentang ilmu Al-Qur'an, tentang tafsir dan sebagainya. Ya, tapi jangan dianggap apa? Jangan dianggap lalu kemudian tidak berbicara, tidak menyampaikan, tidak. Tapi menghukumi seseorang itu lebih alim atau benar tidaknya tidak serta-merta dengan apa? Banyaknya ucapan dan tulisan. Nah, baik, insyaallah demikian lanjutannya. Fa inna haula'i kullahum aqallu kalaman mimman jaa'a ba'dahum, ya. Mereka itu lebih sedikit ucapannya dari orang-orang yang datang setelahnya. Ya, sehingga kan ada istilah ya, kalau salaf itu ucapannya sedikit tetapi apa? Dalam gitu. Kalau khalaf, ya khalaf itu yang datang kemudian bisa jadi apa? Ucapannya itu panjang lebar tapi mungkin ilmunya apa? Tidak banyak. Nah, itu ya. Jadi barokah ya, orang-orang terdahulu ya, para salaful ummah. Nah, jadi perkataan mereka jamaah sekalian ya itu lebih sedikit dari orang yang datang setelah mereka. Wa hadza tanaqqusun 'azimun bi salafis shalih wa isaa'atu dhannin bihim wa nisbatuhu lahum ilal jahli wa qusurul ilmi wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Coba kita ulangi. Fa inna haula'i kullahum aqallu kalaman mimman jaa'a ba'dahum. Ya, mereka itu lebih sedikit ya ucapannya dari mereka yang datang setelahnya. Ya, dan ini merupakan pengurangan yang besar ya terhadap salafus soleh ya, buruknya sangka kepada mereka dan menisbahkan mereka kepada kejahilan, kurangnya ilmu, wala haula wala quwwata illa billah. Artinya jangan dianggap ya, jangan dianggap orang yang lebih sedikit ucapannya, penyampaiannya itu berarti dia tidak tahu, tidak gitu ya. Jangan dianggap orang yang kurang penyampaiannya dibanding yang lebih banyak, mesti yang lebih banyak penyampaian lebih alim, belum tentu. Ya, seperti juga sahabat Abu Bakar, ya sahabat Umar, sahabat Mu'ad, ya Zaid bin Thabit radhiyallahu an, ya barangkali tidak sebanyak Ibnu Abbas perkataannya, tapi mereka lebih apa? Lebih alim ya, menurut penjelasan Imam Ibnu Rajab. Nah, walaqad shadaqa halaman 35, dan sungguh benarlah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ya tentang para sahabat. Bahwasanya para sahabat Nabi itu annahum abarrul ummah quluban, ya. Generasi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling baik hatinya. Wa a'maquhum uluman, paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, tapi paling sedikit takallufnya. Ya, takalluf itu memberat-beratkan diri. Jadi para sahabat hatinya paling baik dari umat ini, paling dalam ilmunya, tapi paling sedikit takallufnya atau sikap memberatkan dirinya. Nah, coba kita lihat di footnote. Hal ini merujuk ke kitab Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlihi Imam Ibnu Abdul Bar. Ya. Wa haka ba'du ma warada fi wasfi sahabah 'anil a'immatil a'lam, ya. Berikut riwayat-riwayat ya tentang sifat ya para sahabat dari para ulama. Ya. Nah, ini dari pentahqiq ya jemaah sekalian Syekh Muhammad Munir Ad-Dimashqi ya, tambahan ini. Di antaranya rawanil Hasan wa qad dzakara ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Al Hasan ya, ini maksud di sini insyaallah adalah Al Hasan Al Basri rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang para sahabat, innahum abarru hadil ummah quluban, ya, mereka itu umat yang paling baik hatinya, wa a'maquha ilman, paling dalam ilmunya, wa aqalluha takallufan, paling sedikit takallufnya. Qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fatashabbahu bi akhlaqihi, maka tirulah oleh kalian akhlaknya para sahabat, wa taraiqahum, dan jalan-jalan mereka. Fa innahum wa rabbul Ka'bah 'ala siratil mustaqim, karena mereka demi Tuhannya Ka'bah, demi Allah
di atas jalan yang benar. Ini ucapan yang indah ya dari Al Hasan Basri tentang kemuliaannya para sahabat. Yang kedua dari sahabat Hudzaifah ya, insyaallah Hudzaifah ibn Yaman ya radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan ittaqullah ya ma'syaral qurra, takwalah kalian kepada Allah wahai sekalian para pembaca Al-Qur'an ya, para al-qurra ya, ahli-ahli Al-Qur'an. Wa khudhu tariqa man qablakum, ambillah oleh kalian jalannya siapa yang sebelum kalian ya, maksudnya ambillah oleh kalian jalannya para sahabat. Fala umri la in ittaba'tumuhu laqad sabaqtum sabqan ba'ida ya, kalau kalian mengikutinya ya, maksudnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti kalian telah mendahului dengan mendahului yang jauh ya. Wala in taraktumuhu, kalau kalian meninggalkan beliau yaminan wa shimalan, ke kanan maupun ke kiri, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida, sungguh kalian tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ini perkataan Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Kemudian berkata Khalifah Umar ya bin Abdul Aziz ya rahimahullah taala, beliau mengatakan sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulat al-amr ba'dahu sunanan al-akhidhu biha tasdiqan li kitabillah, al-akhidhu biha tasdiqun li kitabillah wa istikmalun li taatillah wa quwwatun ala dinillah, man amila biha muhtadin wa man istansara biha mansurun wa man khalafaha ittaba'a ghaira sabilil mu'minin wa wallahu Allahu ma tawalla wa aslahu jahannama wa sa'at masira. Nabi SAW telah memberikan sunnah ya, maksudnya telah memberikan contoh petunjuk, demikian pula ulatul amr ya, maksudnya di sini adalah para khalifah yang setelah beliau, sunnah-sunnah, petunjuk-petunjuk ya, al-akhidhu biha, orang yang mengambilnya berarti dia membenarkan Al-Quran, menyempurnakan ketaatan kepada Allah, kekuatan atas agama Allah. Siapa yang mengamalkannya muhtadin, dia akan mendapat petunjuk. Waman istansara biha mansur, siapa yang meminta pertolongan, dia akan ditolong ya. Waman khalafaha, dan sebaliknya siapa yang menyelisihi petunjuk Nabi dan para khalifah yang empat, ittaba'a, maka berarti dia mengambil selain jalannya orang-orang yang beriman. Allah akan arahkan, palingkan dia, dan Allah akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Wa fi riwayatin ba'da qaulihi, dan riwayat setelah ucapan beliau, wa quwwatun ala dinillah ya, dan kekuatan atas agama Allah, ada tambahannya riwayat lain, laisa li ahadin taghyiruha, tidak ada bagi seorang pun merubahnya, wala tabdiluha ya, sama ya artinya merubahnya, wala nadhar, tidak pula memandang, fi ra'i khalifiha, pada pandangan orang yang menyelisihinya, man ihtada biha, barang siapa mendapat petunjuk dengannya, terus ya sampai ila akhir hadis, sampai ucapan beliau terakhir. Dan terakhir dari sahabat Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu an, beliau mengatakan, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mau mengambil contoh suri tauladan, hendaknya dia ambil suri tauladan atau contoh dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sebab mereka itu abarra hadil ummati quluban ya, umat ini yang paling baik hatinya. Ya, kalau dari generasi sahabat ya sampai sekarang 14 abad lebih, sampai nanti generasi setelah kita sampai hari kiamat, yang paling baik hatinya generasi sahabat. Ya, wa a'maquha uluman, yang paling dalam ilmunya generasi sahabat. Ya. Ya, meskipun barangkali para sahabat ya tidak menulis ya,
artinya tidak punya kitab-kitab tulisan, mungkin perkataannya itu masih lebih banyak generasi setelahnya, tetap mereka itu lebih dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, paling sedikit sikap memberat-beratkannya. Wa aqwamuha hadiyan, ya, kaum yang paling mendapat petunjuk. Wa ahsanuha halan, kaum yang paling baik keadaannya. Qauman ikhtarahumullah, satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya, menegakkan agamanya. Wa iqamati dini fa'rifu lahum fadlahum, maka ketahuilah fadilah sahabat. Wattabi'uhum fi atharihim, ikutilah athar-athar mereka. Fa innahum kanu ala al-hadyil mustaqim, karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Ini perkataan yang indah ya, athar-athar yang luar biasa tentang para sahabat. Dan prinsip ahli sunnah wal jamaah memuliakan ya seluruh para sahabat tanpa terkecuali, dan mereka memiliki fadilah-fadilah yang luar biasa, dan sebagian mereka memiliki keutamaan ya atas sebagian yang lainnya. Ya seperti apa misalnya? Seperti para sahabat yang masuk Islamnya awal-awal ya sebelum Fathu Mekah tentu lebih afdal dari yang setelahnya. Ya. Ada ulama-ulama sahabat, ya, ada sahabat kibar ya, dan semua. Tapi semuanya mulia. Ya, semua sahabat itu mulia tanpa terkecuali. Ya, sama juga keimanan kita tentang para nabi dan rasul ya, semua nabi dan rasul mulia. Tapi sebagiannya memiliki keutamaan yang lebih dari yang lain ya, seperti ada ulul azmi yang tentu lebih afdal daripada yang lain. Tapi semuanya mulia. Begitu pula para sahabat. Ya, kita lihat baris kedua bagian atas halaman 35. Waruwiya nahwuhu, diriwayatkan juga semisalnya dari sahabat Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma aidan. Wa fi hadza isyarah ila anna man ba'dahum, ini menunjukkan kalau para sahabat itu lebih dalam ilmunya, lebih baik hatinya, berarti yang setelah mereka aqallu uluman, lebih sedikit ilmunya, wa aktsaru takallufan, lebih banyak takallufnya atau memberat-beratkan dirinya. Ya, kita tambahkan di satu riwayat lagi dari Ibnu Mas'ud, beliau juga mengatakan radhiyallahu an, innakum fi zamanin katsirun ulama'uhu, kalian berada pada zaman yang banyak ulama-ulamanya, tetapi qalilun khutaba'uhu, sedikit khatib-khatibnya. Wa sayati ba'dakum, akan datang setelah kalian masa ya, satu zaman qalilun ulama'uhu, ulamanya sedikit, katsirun khutaba'uhu, banyak khatib-khatibnya. Iya, artinya ada masa di masa dulu sama sekalian ulamanya itu banyak. Meskipun apa? Khatib-khatibnya itu tidak banyak, sedikit. Akan datang satu zaman sebaliknya, ulama-ulamanya sedikit tapi khatib-khatibnya apa? Banyak. Ya, gitu ya. Jadi menandakan ya semakin sedikitnya ilmu meskipun banyak yang menyampaikan. Ya, banyak menyampaikan tetapi apa? Sedikit ilmu. Nah, di masa dulu ya ulama-ulama yang banyak meskipun tidak semuanya menjadi apa? Khatib gitu sama sekalian ya. Ya, tentu di sini bukan berarti seseorang tidak berkhutbah ya. Tentu seseorang ya menguatkan dirinya, ya menambah kemaksimalannya dalam menyampaikan khutbah ya demi kemanfaatan untuk umat ya, tapi ini sifat yang umum ya pada generasi belakangan, yaitu banyak khatib-khatibnya, sedikit apa? Ulama-ulamanya. Ya, artinya yang menyampaikan itu banyak tapi belum tentu mereka apa? Ulama gitu misalnya. Yang menyampaikan banyak. Ada zaman ulamanya banyak, khatibnya apa? Sedikit. Nah, faman kathura ilmuhu wa qalla qawluhu fahuwal mamduh, ya, maka siapa orang yang banyak ilmunya dan sedikit ucapannya, maka itulah yang terpuji. Wa man kana bil aksi, siapa yang sebaliknya, maka itu tercela, fahuwa madhmum. Sebaliknya berarti apa? Ucapannya banyak, ilmunya sedikit. Yang terpuji banyak ilmunya, sedikit ucapannya. Bagaimana kalau banyak ilmunya, banyak ucapannya? Ya, berarti ya seperti Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, ya kan gitu ya. Kalau sosok seperti Abu Bakar, Umar banyak ilmunya, tetapi mungkin tidak sebanyak Ibnu Abbas ya. Ya, tentu di sini
sama sekalian yang dicela itu adalah kalau seseorang itu banyak berkata ya, tentang agama ini tapi sedikit ilmunya. Ya, maka lebih baik jangan banyak berkata dulu. Ya, lebih baik dikuatkan dulu apa? Ilmunya. Kayak itu kan tahapannya 4 ya. Nomor 1 apa? Ilmu. Nomor 2 amal. Nomor 3 menyampaikan, ad-da'watu ilaih. Nomor 4 bersabar sekalian. Jadi kalau ilmu belum ya jangan langsung pada penyampaian. Ilmu dulu, amalkan. Karena menyampaikan itu kan berarti ngajak orang sekalian. Kalau ngajak orang sementara kita belum kan bagaimana? Ya khawatirnya jadi bumerang ya. Jadi lakukan, lalu sampaikan. Yang keempat apa? As-sabar, sabar atas penyampaian. Nah, kita cukupkan dulu sampai halaman 36 baris kedua jemaah sekalian. Ya, insyaallah kita sambung ya di pertemuan mendatang. Penjelasan lanjutannya dari Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Nah, mudah-mudahan bisa kita pahami. Barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, dipersilahkan ya sebelum kita tutup. Nah, bisa difahami insyaallah sama sekalian. Ya, kita sebagai penuntut ilmu ya, termasuk saya sendiri ya, kewajiban kita ya terus ya untuk mendalami ya, terus mendalami, karena yang tidak kita ketahui barangkali lebih banyak ya dari yang kita ketahui. Maka terus belajar ya, terus menimba ilmu dan kita berusaha mengamalkannya. Apa yang bisa kita sampaikan sekalian ya. Baik itu berupa nasihat ya, minimalnya kepada keluarga ya, qu anfusakum wa ahlikum naro. Baik itu berupa ucapan, tulisan ya, apalagi di era ya media sosial seperti sekarang ya. Apa yang bisa kita sampaikan ya dengan ilmu, dan kita meyakini ya, sudah memastikan yang kita share, yang kita anu sebuah kebaikan, kemanfaatan, maka silahkan dilakukan. Ya, untuk penyampaian ini jemaah sekalian yang sifatnya khutbah ya, pengajian dan sebagainya, tentu ini perlu tingkatan yang lebih ya jemaah sekalian. Kalau memang seseorang mampu ya tafadhal untuk menyampaikan hal tersebut, kalau dia sudah punya kapasitas ilmu tadi, dan semuanya pada akhirnya kita niatkan ya, ikhlas karena Allah, sembari kita terus menguatkan ya kadar keilmuan tersebut ya, karena ilmu itu perlu diteguhkan ya. Sampai kapan? Ya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan Imam Ahmad, menuntut ilmu minal mihbarah ilal makbaroh ya, dari pena sampai ke liang lahat ya, dari pena, ini pena ya, dari pena sampai ke liang lahat ya, maksudnya itu nggak ada kata berhenti terus ya. Kita tidak harus tahu semua sama sekalian, tapi kita dituntut terus belajar ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dari yang kita ketahui sedikit atau banyak, upayakan dilakukan supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena yang diinginkan itu bukan hanya tahu saja, tapi juga melakukan, mengamalkan. Ini rahasia jemaah sekalian, keberkahannya. Para ulama dulu itu mereka di samping menuntut ilmu juga apa? Mengamalkan, ya, ibadahnya juga dikuatkan, ya, ikhlasnya juga luar biasa. Ini sehingga Allah barokah ya, ilmunya, amalnya, masya Allah luar biasa. Ya, demikian ya. Wallahu taala alam bisawab. Kalau tidak ada pertanyaan ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Imam Ibn Rajab bermanfaat, dan kita cukupkan ya dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.